Hai hai hai, anakku kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa dan siap untuk belajar tentunya. Hari ini kita akan belajar tentang aku mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Tetap simak videonya ya anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pengetahuan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami agar dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memahami segala yang baik dan yang buruk, sehingga kami mampu menentukan hal terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, supaya kita lebih bersemangat dalam belajar, mari kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Coba sekarang anak-anak amati gambar berikut. Anak-anak silahkan bantu Bunike untuk memberi tanda checklist pada perbuatan baik dan tanda silang pada perbuatan buruk ya. Pada gambar nomor 1 terlihat dua anak laki-laki yang sedang memainkan kura-kura kecil. Wow, kasihan sekali ya kura-kuranya. Nah, sekarang tanda yang tepat adalah ya, kalian benar. Tanda yang tepat adalah tanda silang karena perbuatan mereka termasuk perbuatan buruk. Pada gambar nomor 2
terlihat ada seorang anak yang sedang berbagi makanan. Maka tanda yang tepat adalah iya, kalian benar sekali. Tanda yang tepat adalah checklist. Pada gambar nomor 3 terlihat ada dua anak yang sedang melempar batu kepada binatang. Nah, tanda yang tepat yaitu ya, kalian benar. Tanda yang tepat adalah tanda silang karena itu termasuk perbuatan buruk. Pada gambar nomor 4 terlihat ada seorang anak yang sedang membantu nenek menyeberang jalan. Kira-kira tanda yang tepat adalah ya, kalian benar. Tanda yang tepat adalah tanda checklist karena perbuatan anak tersebut termasuk perbuatan yang baik. Pada gambar nomor 5 terlihat ada dua anak yang sedang memberi makan kucing. Nah, perbuatan anak tersebut termasuk perbuatan apa? Dan tanda yang tepat adalah tanda apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Tanda yang tepat adalah tanda checklist karena perbuatan mereka termasuk perbuatan yang baik. Anak-anak yang terkasih, apa yang kalian ketahui dari perbuatan baik dan perbuatan buruk? Perbuatan baik yaitu semua kelakuan kita yang membuat orang lain tersenyum, senang, bahagia, bangga, bahkan mungkin memuji atau bertepuk tangan untuk kita. Perbuatan baik yang dilakukan terus-menerus mampu membuat kita bersatu, tidak tercerai-berai. Nah, sekarang perbuatan buruk itu apa ya? Perbuatan buruk yaitu semua kelakuan kita yang membuat orang lain cemberut, sedih, marah, malu, bahkan mungkin memaki-maki kita. Jika perbuatan buruk tersebut dilakukan secara terus-menerus, dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Salah satu contoh perbuatan baik yaitu jujur. Jujur yaitu bersikap apa adanya, sesuai antara yang dikatakan dengan yang dilakukan, tidak menutupi kelemahan atau kekurangan diri. Manfaat jujur yaitu dapat dipercaya, anak-anak. Orang jujur perkataannya mudah dipercaya. Sedangkan contoh perbuatan buruk yaitu dusta atau bohong. Dusta atau bohong adalah ada ketidaksesuaian antara yang dikatakan dengan yang dilakukan. Berusaha menutupi kelemahan atau kekurangan diri. Nah, para pendusta ini pasti perkataannya akan sulit dipercaya. Sekarang silakan anak-anak menyimak kisah Santa Elizabeth. Elizabeth ialah putri Raja Hungaria.
Ia dilahirkan pada tahun 1207. Ketika masih sangat muda, Elizabeth dinikahkan dengan Louis, pengusaha Thuringia. Elizabeth seorang mempelai yang cantik. Ia juga amat mengasihi suaminya yang tampan. Louis membalas kasih istrinya dengan segenap hatinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 3 anak, dan mereka hidup berbahagia selama 6 tahun. Kemudian mulailah penderitaan Elizabeth. Louis wafat karena suatu wabah penyakit. Elizabeth demikian pilu hatinya hingga ia berseru, "Dunia sudah mati untukku, dunia beserta segala kesenangannya." Sanak saudara Louis tidak pernah menyukai Elizabeth, karena Elizabeth bisa membagikan banyak makanan kepada kaum miskin. Semasa Louis masih hidup, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sekarang mereka dapat berbuat apa saja kepada Elizabeth. Segera saja putri yang cantik dan lemah lembut ini diusir dari istana beserta ketiga anaknya. Elizabeth dan anak-anaknya sering menderita kelaparan dan kedinginan. Namun Elizabeth tidak mengeluh. Ia malah mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa dengan lebih tekun. Elizabeth menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Sanak saudara Elizabeth datang menolongnya sehingga ia beserta anak-anaknya mempunyai tempat tinggal kembali. Pamannya menghendaki agar Elizabeth menikah lagi karena ia masih muda dan cantik. Akan tetapi orang kudus ini telah bertekad untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ia ingin meneladan semangat kemiskinan Santo Fransiskus. Elizabeth kemudian tinggal di sebuah desa miskin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani mereka yang sakit dan miskin. Ia bahkan pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihinya. Elizabeth baru berusia 24 tahun ketika wafat pada tahun 1231. Menjelang ajalnya, orang dapat mendengarnya bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawanya kepadanya. Santa Elizabeth mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan sesama. Berdasarkan kisah yang sudah kalian simak, kita tahu bahwa Elizabeth adalah putri Raja Hungaria. Penderitaannya dimulai ketika suaminya wafat. Dia diusir oleh saudara-saudara dari suaminya. Elizabeth tidak pernah mengeluh,
walau mengalami penderitaan kelaparan bersama anak-anaknya. Elizabeth bertekad untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dengan cara melayani mereka yang sakit dan miskin. Elizabeth memiliki cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Selain kisah dari Santa Elizabeth, dalam kitab suci Perjanjian Lama, kita bisa mengingat kisah kebaikan dari yang pertama, Ruth. Ruth adalah wanita cantik yang tidak mau meninggalkan Naomi, yaitu ibu mertuanya, meskipun suaminya sudah meninggal. Yang kedua, Putri Esther. Meskipun Putri Esther sudah diangkat menjadi ratu, dia tidak mau melupakan bangsanya yang tertindas. Yang ketiga, Yonatan, seorang pangeran dari putra Raja Saul yang selalu siap membantu Daud sahabatnya yang dimusuhi oleh ayahnya. Sedangkan dalam kitab suci Perjanjian Baru, kita bisa mengingat kisah kebaikan dari orang Samaria yang baik hati. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita agar kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena telah Kau tunjukkan kepada kami perbuatan-perbuatan yang baik dan yang buruk. Bantulah kami agar selalu membuat baik. Bantulah kami agar selalu berbuat baik kepada teman, guru, orang tua, dan saudara kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang Kau sayangi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mau menyimak video ini sampai selesai. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dalam belajar dan mampu meraih prestasi yang memuaskan.